bahasa Indonesia. Latar belakang masalah yang ada pada proposal ini adalah di usia dini anak membutuhkan bimbingan dan pemahaman arti pentingnya nilai agama dan moral. Dengan diberikan pendidikan nilai agama dan moral kepada anak usia dini, diharapkan bisa merubah perilakunya. Upaya dalam mengembangkan nilai agama dan moral pada anak usia dini harus ada kerjasama antara pendidik dan orang tua. Pada umumnya, anak usia dini baru memahami perilaku sesuai perbuatan yang benar. Setidaknya bisa memberi salam kepada sesama muslim, tetapi kenyataannya beberapa anak di TK Sakinah Desa Metara tidak demikian. Mereka belum mampu mengucapkan salam, kurang menghormati orang lain, tidak sopan baik berkata maupun berjalan di depan orang dewasa. Yang menjadi harapan paling tidak anak-anak di TK Sakinah Desa Metara mampu berperilaku sesuai dengan nilai agama dan moral, antara lain saling menghargai satu sama lain, mengucap salam, dan bisa membedakan perbuatan baik dan buruk sesuai dengan agama yang dianutnya. Untuk itu, peneliti tertarik menetapkan masalah ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul Mengembangkan Nilai Agama dan Moral kepada Anak Usia Dini di TK Sakinah Desa Metara melalui metode pembiasaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumus masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini di TK Sakinah Metara. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan nilai agama dan moral pada anak usia dini di TK Sakinah Desa Metara melalui metode pembiasaan. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, bagi anak. Pada penelitian ini bisa mengembangkan nilai agama dan moral melalui metode pembiasaan pada anak usia dini di TK Sakinah Desa Metara. Berikutnya, bagi orang tua. Pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada para orang tua mengenai cara pengembangan nilai agama dan moral anak melalui metode pembiasaan pada anak usia dini di TK Sakinah Desa Metara dan juga dapat diterapkan pada lingkungan keluarga. Berikutnya, bagi pendidik. Para pendidik bisa memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengoptimalkan aktivitas pembelajaran. Yang terakhir, bagi peneliti. Penelitian ini bisa memberikan pengalaman dan wawasan pribadi serta bisa dijadikan dokumentasi dalam mengembangkan nilai agama dan moral anak atau sebagai referensi dalam melakukan penelitian di masa depan. Kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori pengembangan nilai agama. Sifat-sifat pemahaman anak usia dini pada nilai agama. Yang pertama, reflektif. Pemahaman dan kemampuan anak dalam pembelajaran ini. Pemahaman dan kemampuan anak dalam mempelajari nilai agama sering meranggapan suatu hal yang tidak serius. Mereka melakukan gerakan ibadah pun dengan kelakuan yang dikanak-kanakan. Yang kedua, egosentris. Dalam mempelajari nilai agama, anak usia dini terkadang belum mampu bersikap dan bertindak konsisten. Anak lebih berfokus pada hal yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga, misunderstand. Anak akan mengalami salah pemahaman dalam suatu ajaran agama yang banyak bersifat abstrak. Yang keempat, verbalis dan ritualis. Pada kondisi ini, anak dapat memanfaatkan dan mengembangkan nilai-nilai agama pada diri mereka dengan cara mengenalkan istilah, bacaan, dan ungkapan yang bersifat agamis, misalnya memberi latihan menghafal, mengucapkan, memperagakan, dan sebagainya. Yang terakhir, imitatif. Anak lebih banyak belajar dari yang mereka lihat secara langsung. Mereka lebih banyak meniru apa yang pernah mereka lihat sebagai pengalaman belajar. Kemudian, tahap perkembangan moral anak usia dini. Menurut Kolbeck 1995, perkembangan moral anak usia prasekolah berada pada tingkatan yang paling dasar, yaitu penalaran moral prakonvensional. Pada tingkatan ini, anak baru menunjukkan pengembangan nilai-nilai moral. Pertimbangan moralnya didasarkan pada akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Ada 4 area perkembangan yang baru ditingkatkan dalam kegiatan pengembangan atau pendidikan usia prasekolah, yaitu perkembangan fisik, sosial, emosional, kognitif, dan bahasa. Metode pembiasaan pengembangan nilai agama diantaranya metode bermain. Bermain juga bisa menjadi alat pengembangan nilai agama, seperti
seperti bermain peran untuk mengabstraksikan peranan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengajarkan kaumnya yang musyrik untuk mencari Tuhan, yang diawali dengan pengenalan bagian langit atau permainan berpura-pura yang dapat mengembangkan nilai sosial, nilai moral, nilai sejarah, nilai agama, dan sebagainya. Yang kedua, metode karya wisata. Dalam penelitian Islam, karya wisata disebut tadabbur alam. Metode karya wisata ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai program pengembangan agama pada anak-anak. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode ini bisa digunakan guru ketika menerangkan gerakan berwudu, gerakan sholat, etika makan, dan sebagainya. Yang keempat, metode bercerita. Salah satu kesenangan anak dalam mendengarkan cerita melalui cerita seorang guru bisa menerangkan nilai-nilai agama pada anak. Yang kelima, metode uswah hasanah. Metode ini menempati bagian utama, terutama untuk membentuk nilai agama dan perilakunya yang baik bagi anak-anak. Pengembangan nilai-nilai agama akan lebih cepat karena anak-anak lebih cenderung untuk meniru perilaku yang diperankan guru. Berikutnya, metode pembiasaan pengembangan nilai moral. Di antaranya, pelaksanaan kegiatan program pengembangan nilai moral dapat dilakukan dengan cara rutin, spontan, keteladanan, dan terprogram dengan metode bercerita, bernyanyi, karya wisata, permainan tradisional, dan sebagainya. Yang kedua, pendekatan yang dapat digunakan dalam penanaman nilai moral pada anak usia dini, diantaranya indoktrinasi, klarifikasi nilai, teladan atau contoh, dan pembiasaan dalam perilaku. Berikut ada hasil penelitian yang relevan. Saya akan bahas yang terakhir, yaitu Lucy Vivi Septian dengan judul implementasi dalam pembentukan karakter taman kanak-kanak Bakti 2 Arubus Syadah Kedamaian Bandar Lampung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif karakter nilai agama dan moral anak melalui implementasi metode pembiasaan di Taman Kanak-kanak Bakti 2 Aruyada dapat mengembangkan nilai agama dan moral anak-anak. Adapun persamaan penelitian saudari Lucy Vivi Septiani dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode pembiasaan, sedangkan perbedaannya terletak pada perkembangan yang dilakukan oleh saudari Lucy Vivi Septiani, yaitu pembentukan karakter, sedangkan penulis pada pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Berikut metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di TK Sakinah Desa Maitara dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah guru dan peserta didik, dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai guru dan menerapkan langsung pada peserta didik di TK Sakinah Desa Maitara. Teknik pengumpulan data yang pertama, observasi. Teknik ini mengharuskan adanya pengamatan dari peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Instrumen yang digunakan berbentuk lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan sebagainya. Observasi ditujukan pada peserta didik untuk memperoleh data mengenai nilai agama dan moral peserta didik. Yang kedua, wawancara. Teknik wawancara dilakukan dengan melaksanakan dialog secara lisan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini di Sakinah Desa Maitara. Jadi pengumpulan yang terakhir yaitu dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Yang terakhir, metode analisis data. Data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data model Miller dan Huberman, yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Kegiatan dalam analisis data melalui proses pengumpulan data, pengurangan data, dan penelitian data yang dilaksanakan selama dan sesudah pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian mengembangkan nilai agama dan moral pada anak usia dini di TK Sakinah Desa Maitara melalui metode pembiasaan. Dilakukan sebelum calon peneliti mendatangi lapangan pada saat pengumpulan dan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam pengembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini di TK Sakinah Maitara melalui metode pembiasaan.
Itu saja hasil dari PPT